Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi wa nasta'inu umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, terima kasih. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Eri Setianegara, SE SHMH, di mana saya lahir di Tanjung Karang pada 13 Juni tahun 1971, di mana nomor induk dosen nasional saya adalah 02 11 30 67 101 dan NBM saya adalah 145 2487 dengan jabatan fungsional yaitu lektor. Kemudian saya berhome base di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Muhammadiyah Kota Bumi dengan pengampu mata kuliah S1 Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara seperti Hukum Peradilan Anak, Hukum Tata Negara, Kriminologi, Viktimologi, Pidana Anak, serta perbandingan hukum pidana. Kemudian pengampu mata kuliah Magister Hukum dari Prodi S2 Hukum Muhammadiyah Kota Bumi dengan pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum, kemudian Kebijakan Kriminal Hukum Pidana. Selanjutnya saya menggunakan banyak referensi karena saya alumni daripada Universitas Diponegoro, program PDIH, Doktor Ilmu Hukum. Saya banyak menggunakan literatur dari sumber senior-senior saya, profesor atau guru-guru besar dari Undip, Universitas Diponegoro, dan Universitas Brawijaya, serta Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya mendapatkan pendidikan dan pelatihan pekerti atau teknik instruksional dasar pekerti pada Universitas Pasundan dan kerjasama dengan Kemenristek Dikti itu tahun 2025. Jadi teknik pengajaran dan teknik daripada instruksional saya dapat dari Universitas Pasundan. Selanjutnya saya menggunakan metode CPLL, di mana pembelajaran dari saya yaitu menggunakan metode di mana ada daftar kehadiran daripada mahasiswa atau mahasiswi, kemudian bobot nilai kehadiran, kemudian ada bobot nilai tugas. Tugas biasanya 2, tugas kelompok dan tugas pribadi. Kemudian ada nilai UTS dan ditambah dengan nilai UAS, sehingga bobot daripada keseluruhan itu menjadi satu penilaian dan tolak ukur daripada penilaian terhadap mahasiswa. Selanjutnya saya menghadirkan atau menghidangkan video cuplikan daripada saya mengajar di dalam kelas. Nah, untuk itu silakan dan selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua ya? Jadi hari ini kita pertemuan kedua mata kuliah Sosiologi Hukum, yang mana kita akan membahas masalah aliran-aliran mazhab ya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita coba yang hadir absen ya, dimulai dari depan, absen nama, dan supaya kita ini kan sudah pertemuan kedua, jadi supaya lebih dekat dan saya lebih mengenal ya, coba cerita nama, NPM, terus aktivitas sehari-harinya, kalaupun artinya bantu orang tuanya usaha atau sebagainya, terus apa hobinya ya, terus pengen apa nanti setelah jadi sarjana hukum. Jadi saya supaya tahu atau dia dapat nanti seumpama selesai
daripada FHIS ini, Fakultas Hukum ini mau kemana, ya? Ya silakan, mungkin dari depan. Baik, perkenalkan nama saya Ardila Giandi dengan Ya. NPM 2574201028. Kalau kegiatan sehari-harinya cuma kuliah, bantu orang tua di rumah, hobinya itu sebenarnya nulis, Pak. Ya. Puisi. Oh, nulis puisi. Iya. Jadi hobi puisi juga ya. Jadi ada ini ya ke arah seni ya. Ya, sudah banyak tulisan nulis Lumayan banyak. ya. Di kampus aktif nulis. Kalau di kampus belum. Ya. Jadi bagus ya kalau memang punya hobi nulis, apalagi kalau latar belakang nulis itu lebih nanti lebih ini ya, lebih menguasai ilmu sosiologi ya, di mana supaya bisa menjadi seorang peneliti ya, gitu loh. Bagaimana peneliti atau ada kasus-kasus apa yang hangat di masyarakat kemudian diteliti menggunakan ilmu sosiologi hukum. Baik. Kemudian lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Stari dengan NPM 2574201055. Kegiatan saya selain kuliah sama aja kayak Bila, bantu orang tua di rumah. Hobi saya yaitu membaca. Membaca novel, membaca di aplikasi juga saya suka. Cita-cita saya sesudah jadi sarjana ingin menjadi lawyer. Oh, lawyer, ya, bagus ya. Pokoknya tetap semangat. Baik, lanjut. Ini perkenalkan, nama saya Arsabara dengan NPM 2574201054. Kegiatan sama aja sehari-hari di rumah, bantu orang tua, kuliah, hobi menulis, udah jadi sarjana yang menjadi notaris. Oh, notaris. Jadi mau ngelanjut lagi ya di program notariat ya nanti ya. Mudah-mudahan ke depan UMKO sudah ada program notariat nanti. Baik, selanjutnya. Izin memperkenalkan, nama saya Raka Amreni dengan NPM 25742010. Kegiatan saya sama seperti yaitu kuliah, membantu orang tua, ya hobi seperti olahraga, Iya. basket. Iya. Kalau cita-cita nanti menentukan CPNS kejaksaan. Oh, mau ikut ini ya, tes CPNS kejaksaan ya. Oke ya, rajin ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Tadi Budida, NPM saya 25742010. Aktivitas saya berawal kebun sendiri, Pak. Oh, ada kebun apa? Ada kebun Kopi. kopi enggak, sawit, singkong. Oh, iya. Rencana saya ke depannya ingin mencoba CPNS kejaksaan, Pak. Oh, di kejaksaan juga. Iya, bagus. Semangat ya. Baik, ya. Baik, terima kasih anak-anakku yang sudah absen ya. Dan kita langsung masuk ke materi. Kita sudah masuk ke sesi kedua, mata kuliah Sosiologi Hukum. Di mana kemarin kita sudah mengenal apa arti sosiologi hukum, terus apa guna daripada kita mendapatkan materi kuliah sosiologi hukum, dan sekarang kita akan bahas di bab 2 ya, di mana masa pemikiran dalam sosiologi hukum. Baik, sosiologi hukum ini adalah bidang ilmu ya, mempelajari fenomena sosial. Jadi apa fenomena sosial yang berkembang di masyarakat itukah menjadi dasar pemikiran dalam sosiologi hukum, di mana selain mazhab atau aliran pemikiran yang memiliki perspektif berbeda dalam memahami di mana antara hubungan hukum dan masyarakat. Jadi ada kedekatan di mana sosiologi ini ilmu yang mempelajari tentang fenomena atau bekerjanya hukum di masyarakat. Kemudian masa pemikiran penting yang perlu dipahami ya di dalam sosiologi hukum itu ada bagaimana melihat hukum atau norma yang harus ditaati, kemudian bagaimana fakta sosial ya yang kita amati itu sesuai nggak gitu, bahwa hukum itu kita lihat sesuai nggak, artinya berjalan lah, the rule of law ya. Nah, di mana secara teori ya, sosiologi hukum itu bukan hanya sebuah konsep abstrak, tetapi menjadi alat ya, di mana untuk menganalisis hukum dan masyarakat. Kemudian konsep mazhab dalam ilmu hukum. Mazhab dalam ilmu hukum adalah aliran pemikiran
atau pendekatan. Ya, bisa kita lihat di sini adalah hukum sebagai norma, di mana mazhab ini memandang hukum sebagai aturan yang harus ditaati ya. Jadi dan secara konsisten dalam masyarakat. Yang utama. Kemudian yang kedua, hukum sebagai fenomena sosial, di mana mazhab ini juga melihat hukum sebagai produk daripada masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai budaya serta kondisi sosial tertentu. Kemudian ada mazhab yang ketiga adalah hukum sebagai alat perubahan. Ya. Mazhab ini menekankan peran hukum sebagai instrumen untuk membentuk dan mengubah struktur masyarakat. Ini biasa dikenal dengan ada istilah mazhab dalam bukunya Ernst Kupon ya, itu ada tool of social engineering, artinya hukum itu sebagai alat daripada rekayasa sosial. Nah, kemudian ada dua aliran utama sosiologi hukum, di mana ada aliran positif dan aliran normatif ya. Aliran positif ini adalah sebuah kajian atau fakta-fakta ya yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Kemudian ada metode, ada pendekatan ya di mana hukum dipelajari sebagai fenomena sosial yang nyata. Kemudian aliran normatif ini adalah sebuah kajian di mana sistem nilai dan norma yang dasar. Kemudian metodenya ini analisis normatif dan interpretasi ya, memaknai hukum daripada interpretasi. Kemudian pendekatan selanjutnya adalah hukum dipandang sebagai ekspresi dari nilai masyarakat, dari value ya masyarakat ya. Kemudian ada aliran positif dalam sosiologi hukum. Aliran positif dalam sosiologi hukum ini menekankan pentingnya pelajaran hukum melalui metode ilmiah ya, di mana ada fakta yang diamati, kemudian ada metode empiris ya, metode yang digunakan si peneliti ya untuk survei atau observasi dan analisis data. Jadi banyak sekali metode empiris ini digunakan oleh masyarakat ataupun di dunia akademik ya untuk membuat penelitian-penelitian ilmiah ya. Kemudian penolakan spekulasi ya, di mana ada menolak analisis yang bersifat spekulatif atau berdasarkan asumsi. Nah, jadi aliran ini menolak kalau ada yang mengatakan, oh ini katanya, oh ini asumsi. Nah, jadi harus betul-betul banyak menggunakan fakta yang diamati secara langsung dan metode empiris. Seperti Donald Black ini adalah tokoh penting ya, aliran positif ya. Jadi aliran positifnya Donald Black ini dia mengatakan bahwa fakta itu harus diamati dan menggunakan metode empiris ya. Dan Donald Black ini adalah tokoh yang berpengaruh pada aliran positif ya daripada sosiologi hukum itu sendiri. Baik, anak-anakku sekalian, kalau memang ada yang perlu ditanyakan di dalam konsep mazhab dan ilmu hukum, silakan. Saya Pak. Ya, Nisa. Ya, perkenalkan nama saya Nisa Lestari dengan NPM 2574201055. Izin bertanya. Yang tadi Kakak tadi kan ada aliran hukum sebagai alat perubahan sosial. Itu bagaimana sih Pak maksudnya? Ya, baik. Bagus. Jadi di mana hukum sebagai alat perubahan sosial atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Di dalam teorinya itu ada yang menghantar teori ini adalah Ernst Kupon ya, itu ada hakim di Inggris. Dia mengatakan the tool of social engineering, bahwa hukum itu adalah alat perekayasaan sosial. Jadi hukum ini bisa masuk di dalam instrumen sendi-sendi masyarakat yang berhubungan dengan instrumen hukum, aturan-aturan tadi, yang bisa memproses merekayasa ya. Jadi merekayasa bahwa bagaimana supaya hukum ini bisa berjalan ya. Contoh hukum sebagai alat perubahan ini kita lihat di dalam aturan-aturan yang ada di Indonesia sendiri. Seperti contohnya undang-undang lalu lintas. Nah, di mana undang-undang lalu lintas ini adalah undang-undang yang baru yang melahirkan ada seperti tilang elektronik, terus banyak kamera-kamera CCTV yang ada di jalan ya. Jadi pengguna-pengguna jalan ini lebih bisa dibentuk ya dan disiplinkan oleh hukum itu sendiri dengan aturan-aturan rambu lalu lintas. Contoh, ini kan nggak ada polisi ya, saya lurus saja gitu loh. Padahal sebetulnya gunanya lampu merah tadi, lampu merah, kuning, hijau ini supaya mengatur jalannya lalu lintas. Kalau enggak nanti kalau
Seperti contoh, merah sama merah akhirnya nanti berhenti semua. Giliran hijau sama hijau tabrakan. Nah, disitulah fungsi hukum sebagai alat pengatur ya. Ya, di situ kita lihat implementasi kita di Undang-Undang Lalu Lintas. Terus kalaupun nggak ada petugas, dia tetap tertib karena dia takut dipantau CCTV. Karena apa nanti? Setelah ditilang elektronik, ketika dia mau bayar gitu ya, mau bayar pajak kendaraan, maka dia harus mewajibkan bayar tilang elektronik. Nah, jadi itulah hukum sebagai alat perubahan atau rekayasa sosial yang mengatur masyarakat sehingga masyarakat yang tadinya tidak teratur menjadi teratur. Baik, ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebelum perkenalkan, nama saya Aris Azhara dengan NPM 2574201074. Ingin bertanya, tadi kan Bapak menjelaskan hukum sebagai fenomena sosial. Apa sih Pak yang dimaksud dengan fenomena sosial? Baik, ya ini juga baik ya pertanyaannya ya. Jadi hukum sebagai fenomena sosial ya, di mana di sini mazhab ini adalah yang mempengaruhinya adalah sebuah value, nilai-nilai budaya. Jadi ada istilah the living of law ya, hukum yang hidup di masyarakat. Seperti contoh kita di Lampung Utara, di Kota Bumi, bahwa kita ada mengenal hukum adat, ya, di mana hukum adat ini hukum adat Siwominggo atau Pekadun ya. Nah, kalau zaman dulu seperti ada yang bertikai, ribut, berkelahi ya, itu diselesaikan secara adat dulu. Ya. Nah, apalagi dulu kan memang belum marak ya, sedikit saling lapor dan sebagainya. Tetapi dengan adanya hukum sebagai fenomena sosial ini tadi, ini harus penegak hukum harus melihat bahwa karakter masyarakat adat ini juga harus dihargai, karena hukum adat ini merupakan rukun ya kan gitu dari perbendaharaan Pancasila dan hukum nasional. Apalagi kita sudah sekarang ada KUHP baru ya, ada KUHP baru tahun 2023. Jadi itu merumuskan sebagai bagaimana hukum itu melihat ya dan dipengaruhi oleh sebuah fenomena sosial, yaitu nilai atau value, kemudian budaya, tradisi masyarakat setempat, kemudian kondisi daripada sosial budaya tertentu. Artinya begini, bagaimana tujuan hukum itu bisa menjadi satu formulasi bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan, hukum itu pasti, mempunyai kepastian, dan hukum itu mempunyai kemanfaatan. Jadi penegak hukum itu harus mempunyai ya landasan dasarnya gitu. Pedomannya di tiga ya, bahwa hukum harus adil, hukum harus pasti, dan hukum harus mempunyai manfaat. Jadi ketiga unsur itulah melihat daripada segi dan fenomena sosial yang ada seperti kultur, nilai, budaya, dan kondisi masyarakat setempat. Jadi penegak hukum kita harus melihat hukum-hukum juga yang hidup ya, atau the living of law, hukum yang hidup di masyarakat, yaitu hukum-hukum adat. Ketika hukum adat sudah menabrak ya suatu peristiwa antara A sama B yang bertikai dan mereka dengan musyawarah adat, maka dengan sendirinya akan selesai. Dan penegak hukum dalam hal ini melihat atau bisa merumuskan restoratif justice ya gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Izin memperkenalkan, nama saya Reva Anggreni dengan NPM 2574201066. Izin bertanya Bapak, tadi kan Bapak menjelaskan apa sih hukum sebagai norma. Nah, saya sebagai Reva minta Bapak menjelaskan apa itu hukum sebagai norma. Baik. Jadi hukum sebagai norma ini, hukum ini adalah tata aturan teks ya yang tertulis ya, atau aturan-aturan yang tertulis ya, seperti Undang-Undang Lalu Lintas tadi, Undang-Undang Tenaga Kerjaan ya. Terus kemudian kalau kita punya KUHP nasional, terus KUHP kita juga baru ya gitu ya. Jadi hukum ini ketika tidak ada norma ya, atau kehilangan norma, maka hukum ini ibarat hampa gitu ya. Bahwa hukum ini
tidak mempunyai pedoman, ya. Karena norma ini adalah satu bentuk pedoman, ya, tata nilai dari nilai-nilai sendi kita, sendi keagamaan, ya. Seperti kita kan ada landasan dasar kita adalah Pancasila. Nah, jadi rumusan Pancasila ini adalah norma dasar kita di dalam berpijak, norma dasar kita untuk menggali daripada nilai-nilai hukum sendiri. Sebagai contoh, nilai dasar kita ada nilai ketuhanan. Berarti norma ketuhanan, ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ini harus masuk dalam sendi-sendi tata aturan yang ada. Kemudian ada norma kemanusiaan, ya kan? Harus masuk di dalam sendi-sendi atau kultur daripada hukum itu sendiri. Nah, kemudian sendi persatuan, ya kan, yang Pancasila pasal yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat adalah permusyawaratan dan perwakilan. Itu ada di dalam terjemahan kita bisa berserikat dan berkumpul di pasal 28 Undang-Undang Dasar. Kemudian keadilan, ya. Nah, di situ keadilan, norma hukum yang harus adil, penegak hukum yang harus adil, ya. Nah, jadi norma ini adalah sebagai jantung penggeraknya, gitu, daripada instrumen hukum, ya, aturan-aturan yang ada di masyarakat yang sudah dibuat oleh negara melalui bapak-bapak kita di legislatif atau DPR RI. Baik, cukup. Cukup Bapak. Terima kasih Pak. Baik, kalau ada yang mau bertanya, nggak ada lagi, ya. Saya pikir cukup. Ada ke depan diberikan tugas, ya, untuk merangkum dari buku sosiologi yang sudah saya berikan nanti di grup, ya. Mungkin perkuliahan ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatian. Billahi fisabil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.